Pasukan Merah, kawal Pancasila. Pasukan Merah, kawal Jokowi 1 Komando. Pasukan Merah, jaga negeri. Kareo! 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 1. Mendukung penuh pembangunan ibu kota negara di Kalimantan Timur. 2. Mendukung setiap kebijakan di masa pemerintahan Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Joko Widodo. 3. Menjaga dan membela NKRI menuju Indonesia yang berharkat dan bermartabat. Dengan memegang teguh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Merdeka! Kareo! 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 Hadirin ya. Jakarta 5 tahun diobok-obok ya. Gimana kabarnya Toa? Gimana kabarnya Tugu Loyang? Formula Ember, apa kabarnya Anies ya? Monas yang digundulin, gimana ceritanya Anies? Nah, apalagi trotoar yang dibongkar pasang itu miliaran. Jalur sepeda bongkar pasang miliaran. Apalagi tanah DP 0, apalagi jalan banyak lubang-lubang lele, itu gimana ceritanya? Ya, 5 tahun mengobok-ngobok Jakarta. Jakarta itu jadi tempat parkir air loh ya. Iya, warga Jakarta ada kolam renang di mana-mana ya. Itu hasil karya Governor of the Year I Gede Cocote ya. Cukup Jakarta Anies, jangan sampai Indonesia. Ingat Pak, cukup Jakarta, jangan sampai Indonesia. Anies pintar asumsi bukan pintar bicara, tidak pintar kerja. DKI Jakarta sudah menjadi parameter Anies tidak pantas jadi presiden. Saya bersyukur 2 kali jadi wapres. Mudah-mudahan di masa datang ada kami yang lebih baik dari saya. Itu aja. Di 2024 pilih pemimpin yang ngerti tentang apa yang dirasakan oleh rakyat. Setuju? Pemimpin yang mikirin rakyat itu kelihatan, dari mukanya itu kelihatan. Dari penampilannya itu kelihatan. Banyak kerutan di wajahnya karena mikirin rakyat. Ada juga yang mikirin rakyat sampai rambutnya putih semua, ada. Ada itu. Saya ulang, jadi pemimpin yang mikirin rakyat itu kelihatan
dari penampilannya, dari kerutan di wajahnya. Kalau wajahnya celing, bersih, tidak ada kerutan di wajahnya, hati-hati. Saya ulangi, pembangunan yang sudah kita lakukan, reputasi global yang sudah kita peroleh harus kita lanjutkan. Setuju? Dilanjutkan sampai 2029, setuju? Dilanjutkan sampai 2045, setuju? Dilanjutkan sampai seterusnya. Jangan sampai kita memilih pemimpin yang nanti hanya senangnya duduk di istana yang AC-nya dingin. Jangan ada politisasi agama. Itulah pesan keras Presiden Jokowi. Bukan itu saja, Presiden juga menyatakan kalau politisasi agama sudah pernah terjadi, sudah pernah kita alami, dan dampaknya sangat panjang. Dan Presiden pun mengingatkan, jangan ada lagi politisasi agama. Ini sebetulnya pesan keras untuk Anies Baswedan dan juga Partai Nasdem. Karena itu juga, Anies sekarang dilabeli masyarakat sebagai bapak politik identitas. Apalagi, sekarang sudah nggak bisa ditutup-tutupi kalau hubungan Surya Paloh, sang ketua umum Partai Nasdem, dengan Presiden Jokowi sudah benar-benar merenggang. Buat Nasdem, cuma merekam video ucapan selamat saja yang makan waktu nggak sampai 3 menit, Presiden Jokowi nggak melakukannya. Jokowi sudah putus hubungan dengan Nasdem. Gak ada yang bisa dilakukan lagi. Membela Anies Baswedan terkait politik identitas saat Pilkada DKI 2017. Partai besutan Surya Paloh ini bahkan menuding kalau politik yang berpotensi memecah belah sesama anak bangsa itu justru dimainkan oleh Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Blunder demi blunder terjadi. Sampai Ahok dibawa-bawa agar keterpilihan Anies naik. Ini kan goblok namanya. Dan ini makin menambah keyakinan publik bahwa sebenarnya Anies memang nggak punya aura, nggak punya kredibilitas untuk naik jadi presiden. Bahkan kalau Anies kembali ikut pilkada di Pilgub DKI sekalipun, saya yakin dia bakal kalah sekarang. Anies mantunya mana? Apalagi dia selalu teriak begini, Nasdem partainya, Anies presidennya. PKS sama Demokrat nggak disebut, Bang. Bahkan Presiden Jokowi juga menegaskan agar semuanya itu menghindari politisasi agama karena itu sangat-sangat berbahaya. Menurut pandangan saya, bisa jadi apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi itu adalah berupa pesan dan sekaligus sindiran buat Partai Nasdem. Kalau misal kita ngomongin soal bahaya politik identitas, pasti otomatis akan teringat dalam pikiran kita bahwasanya dia ini adalah Anies Baswedan. Nah, begitu juga saat kita ngomongin tentang politisasi agama, maka yang teringat dalam pikiran kita adalah lagi-lagi itu adalah Anies Baswedan. Dalam videonya baru-baru ini, Anies Baswedan justru dengan percaya diri meminta agar publik ini melupakan semua kejadian pemilu dan pilkada di masa lalu. Lah kok bisa-bisanya ya kita semua ini diminta untuk melupakan kejadian di pilkada masa lalu. Lalu pesan berikutnya untuk semuanya, mari kita jangkau semua. Lupakan peta masa lalu, lupakan pemilu, pilkada, apapun yang pernah terjadi. Bohongan dan bualan Anies, tidak becusan Anies dan tim dalam bekerja. Hal ini penting untuk disampaikan agar kebohongan, kegagalan dalam bekerja, dan manipulasi ini tidak di-upscale ke level nasional. Anies telah membohongi warga miskin DKI. Seperti kata Pak Anies, lihat rekam jejak. Buat apa berbohong dan membual? Saya mensyukuri kenapa kalah, kenapa ditahan. Saya bersyukur atas itu semua. Saya coba bayangkan ya, kalau seandainya waktu itu kita menang gitu ya, hari ini belum tentu kita bisa nikmati seperti ini. Kita bersyukur
5 tahun Tuhan izinkan kasih ke orang yang pintar ngomong untuk kerja. Coba kalau kita bayangkan gitu ya, kalau kemarin saya masih jadi gubernur, ini saya udah turun ini. Tapi yang pintar ngomong itu dikira orang hebat kan? Ini lebih berbahaya tahun 2024, langsung ketahuan karakternya. Langsung ketahuan itu. Di saya juga ada kutipan Pak di kamar saya Pak. Tulisannya, Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Lagian ketakutan banget sih Anies bakal menang. Umat Kristen cerdas-cerdas, mereka pasti tahu siapa yang harus mereka pilih. Gak usah ketakutan gitu Ganjar bakal kalah lah. Jangan sampai bapak politik identitas justru menang dengan cara menipu umat Kristen. Jadi kalau sekarang umat Kristen mendukung Anies, mereka akan membayar mahal kerelaannya untuk menukar iman hanya untuk kepentingan sesaat. Kita tahu Anies lahir dari apa? Politik identitas. Yang dia dulu melabeli kafir semuanya kepada yang non-muslim. Saya mintalah kepada muslim yang waras dan kepada kelompok minoritas. Janganlah Anda memilih pemimpin yang berkarakter seperti Anies. Dia bukan pemimpin yang bermental Pancasila. Apakah deklarasi Capres itu akan menghalangi KPK untuk menghentikan atau melanjutkan proses itu? Nah, tentu deklarasi Capres ini kan baru tahap awal. Belum tentu juga nanti dicalonkan ketika mulai pendaftaran. Saya pastikan proses penyelidikan akan terus berlanjut ya, sampai ditemukan suatu titik terang apakah itu perkara pidana. Kami lanjutkan dan kami tidak terpengaruh dengan deklarasi yang bersangkutan sebagai capres oleh salah satu parpol. Kalau dengan Pasder Nasdem memilih Anies, Anies no. Anies no? Anies no. Bapak dukung siapa kalau bukan Anies? Ganjar yes. Oh, Pak Ganjar Pranowo. Iya betul. Anies itu apa? Ya kita bisa lihat ya pre-recordnya. Ya pekerjaan-pekerjaannya dia. Bapak tidak terlalu bersimpati dengan Pak Anies. Ya, dia Pak Anies itu gubernur ayat ya. Janji kampanye gubernur yang diimplementasikan tidak terrealisasi. Misalnya DP 0 rupiah, program OKOC, naturalisasi sungai, termasuk program mandeknya program air bersih, mandeknya program sampah, dan yang terakhir dan yang sangat penting menurut catatan kami adalah tidak berkualitasnya pelayanan publik. Salam. Izinkan saya menyampaikan rasa syukur bahwa berkat atas izin Tuhan Yang Maha Kuasa, dan semoga hari ini menjadi hari bersejarah yang kita akan ingat dalam perjalanan hidup kita. Anies Baswedan mengunjungi gereja. Yang membuat saya aneh itu justru pernyataan dari pendeta dari gereja yang bersangkutan. Malah menobatkan Anies Baswedan sebagai bapak kesetaraan. Tidak layak seorang Anies menyandang gelar bapak kesetaraan. Jangan Pak Pendeta ini mencoba menyesatkan masyarakat, mencoba memanipulasi sejarah. Jangan yang hitam dikatakan putih, Pak Pendeta. Bapak Ibu, saudara-saudaraku, akhir-akhir ini ramai sekali ceramah seorang yang melarang kita untuk berteman dengan orang dari agama lain. Sudah 77 tahun negara Kesatuan Republik Indonesia merdeka. Bisa-bisanya masih ada ungkapan yang keluar seperti itu. Saya ingatkan, jangan ada lagi politik identitas. Jangan ada lagi politisasi agama. Penjajahan di depan mata itu di Jakarta. Kita semua pribumi ditindas. Kini saatnya kita menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Saya bilang, Miss, ente nggak bisa jadi presiden. Kenapa? Karena presiden adalah orang Indonesia asli, saya bilang. Ini loh pejabat A kelakuannya ini, bohongnya ini, B ini, Anda sebarin, pusing ya. Sebagai orang beriman, jabatan itu amanah Tuhan. Tapi kamu lakukan melanggar aturan Tuhan untuk mendapatkan jabatan itu. Berarti jabatan bukan amanah Tuhan, amanah hantu kan. Rakyat yang butuh pejabat yang jujur gitu. Terus saya tanya, kenapa mau pilih saya? Ya kamu jujur. Sama kayak korupsi gitu kan. Ketahuan arus orang marah-marah nggak kepilih, ya sudah. Kan saya kan cuma 2 aja. Bukan minyak babi ya asing-asing, Cina lah, kafir lah. Lo mau tahu nggak sumur resapan
yang ngabisin anggaran beratus miliar itu meresap air agar masuk ke dalam bumi sesuai dengan sunatullah. Tetapi ternyata sumur ini tidak meresap air, malah airnya itu menggenang di sumur-sumur itu. Sumur resapan itu sekarang harus disiapin pompa untuk menguras air di sumur resapan. Kalaupun dia harus makan babi sepanjang jadi presiden, mungkin akan dilakukan. Pak Prabowo hari ini adalah calon presiden dari Partai Gerindra. Saya sampaikan berkali-kali bahwa saya tidak ingin menjegal, saya tidak mau menjadi orang yang dibawa untuk berhadapan dengan Pak Prabowo dan menghentikan Pak Prabowo. Saya tidak mau. Dan saya katakan itu kepada siapapun yang datang kepada saya untuk berbicara tentang calon presiden. Yang nanti anak saya dan anak-anak saya akan ingat itu. Enggak, saya tidak mau mengkhianati, menikam pada orang yang dulu sudah bekerja, membantu, dan berjuang bersama. Bapak Politik Identitas Indonesia Anies Baswedan, Bapak Intoleransi Indonesia Anies Baswedan, jangan lupakan, jangan terlena, jangan sampai dia pecahkan kita dengan dagangan ayat dan mayatnya. Air itu turun dari langit, turunnya ke atap rumah langsung sumur bor, bukan ke sungai dan ke laut. Jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan pembohong. Jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan Anies Baswedan. Anies Baswedan pasti akan mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, perbuatan kelebihan dana, kelebihan anggaran, kelebihan bayar di semua proyek-proyek Pemprov DKI, dan semua kroni-kroni dan kroco-kroco Anies Baswedan juga akan mempertanggungjawabkan semua perbuatannya, dan ya pastikan itu sebelum Pilpres 2024. Apalagi sekarang JIS ini, kayaknya pastikan itu juga pasti ada kelebihan bayar. Pasti ada koruptornya di situ. Tinggal KPK menyelidiki anggaran yang ada di JIS. Dan habis itu baru hajarlah Formula E. Kamu mau panggil saya hadap Tuhan Allah pun yang benar gua hadapin. Apalagi cuma BPK. Tenang, kalau BPK sudah periksa, nyatakan tidak ada kerugian, aman lah kita. Ada oknum BPK masuk penjara tuh DKI itu. Dikatakan cuma salah bayar atau kelebihan bayar mungkin ya. Jadi kalau saya pasti ada proses. Kalau BPK menyatakan tidak ada kerugian negara, aman Anda. Anda mungkin benar, kalau ada oknum BPK nyatakan Anda salah, selesai Anda. Kalau orang dulu mempersoalkan KPK mesti direvisi undang-undangnya, saya kira BPK yang harus direvisi undang-undangnya juga. Ini sebenarnya kasus korupsi. Kelebihan bayar ini sebenarnya ya, kalau secara hukum saya melihatnya ini sebenarnya bisa jadi kasus korupsi gitu. DKI yang kita harapkan, Anies Baswedan yang begitu jelas Islamnya, 4 tahun 8 bulan jadi gubernur. Mana peraturan pergub saja yang melarang miras? Mana perda Islam apalagi? Yang akhirnya tidak berani juga menegakkan hukum. Banjir tetap banjir, macet tetap macet, kriminalitas Jakarta. Anda tahu, 2 menit sekali terjadi pencurian. Sekarang orang sedang euforia, dia mau dicapreskan. Bagaimana umat terjebak lagi, bodoh lagi, masuk lagi. Kalau misalnya memang Anies itu mau maju dan dia tekad mau menegakkan hukum Islam dan menyatakan perlawanan, saya penuh. Tapi dia tidak lakukan itu. Jangan hanya konsentrasi pada pembangunan benda-benda mati yang indah difoto dan bisa ditunjukkan dalam 5 tahun hasilnya. Kalau kita mau menilai sebuah janji, maka lihat janjinya, lalu lihat kenyataannya. Dulu janjinya apa ya? Dan ini melawan sunatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah. Bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Bukan banjir, itu memang parkir air. Bukan banjir, itu memang parkir air. Masyarakat berkeliling dengan membawa toa untuk memberitahu semuanya, termasuk sirine. Kaibon 82 miliar. Apa alat transportasi yang dimiliki oleh hampir setiap orang? Alat transportasi yang dimiliki semua orang adalah kaki.
Kalau seandainya orang Jakarta percaya Pak Anies jadi gubernur pun, saya berani jamin kok dia akan lakukan normalisasi yang sama seperti saya lakukan kok. Nggak usah bohong lah. Ketika air sampai di muara, maka siap untuk dipompa ke laut. Iblis hanya menggoda orang yang beriman. Makanya jarang-jarang orang kafir kerasukan setan. Yang kerasukan setan itu orang baik-baik. Jarang, saya belum pernah nengok Cina kerasukan setan. Pernah tak Ahok itu kerasukan setan? Enggak, setannya juga. Karena sesama setan dilarang saling menggoda. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Tetap percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa loh. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran, dan peri kemanusiaan. Gue nggak pernah mundur. Dan gue nggak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Karena rasis itu tidak berperi kemanusiaan. Kalau saya ditanya dulu kan, kamu nyesel nggak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel. Karena saya mengatakan kebenaran. Hai semua, dengan saya Jonas Leong. Terima kasih banyak buat kalian penonton setia yang selalu menonton di channel ini. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Dan saya sudah menganggap kalian sebagai family karena kalian selalu support di channel ini. Bagi kalian yang selalu menuliskan opini kalian di kolom komen, saya baca komen kalian satu persatu. Saya baca komen kalian untuk mengetahui opini kalian, tanggapan kalian, dan masukan kalian sangat berguna untuk video selanjutnya. Terima kasih banyak buat kalian yang selalu menekan tombol like di awal video. Video seperti ini membutuhkan waktu dan juga research. Dan ini semua gratis untuk kalian. Jadi pastikan kalian menekan tombol like-nya, supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Sejak Sabtu kemarin, viral tayangan potongan video Presiden Jokowi waktu adakan acara silaturahmi nasional bersama relawan. Dalam video itu, Jokowi menyebut kalau calon pemimpin yang benar itu yang wajahnya berkerut dan rambutnya memutih karena memikirkan rakyatnya. Rame orang yang bicara bahwa yang dimaksud itu adalah Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah. Tapi apakah itu benar? Benarkah Presiden Jokowi sudah menunjuk kriteria orang yang menjadi calon penggantinya? Atau itu Presiden hanya kepleset lidah saja dan dipelintir kemana-mana seolah isi pidato itu hanya untuk Ganjar Pranowo? Jangan seperti Jakarta kemarin ya, ganti pemimpin, ganti kebijakan. Jadinya Jakarta nggak pernah maju karena kebijakan yang ada tidak diteruskan. Padahal kebijakan itu nggak bisa diputuskan hanya untuk waktu 5 tahun saja, tetapi justru untuk waktu sampai 100 tahun ke depan. Jadi apakah benar yang dimaksud oleh Jokowi dengan si rambut putih itu adalah Ganjar Pranowo? Benar banget. Untuk menjawab itu kita harus melihat kepingan demi kepingan puzzle dulu sebelum bisa memutuskan benarkah gambar besar itu adalah seorang Ganjar. Lembaga International Monetary Fund atau kita kenal dengan singkatan IMF pernah meramal bahwa di tahun 2045 Indonesia akan menjadi negara keempat yang ekonominya terbesar di dunia sesudah Cina, India, dan Amerika. Indonesia berhasil membuktikan kalau pembangunan infrastruktur itu berhasil menyelamatkan negeri ini dari krisis. Dan dari semua hasil itulah IMF memberikan ramalan bahwa kalau situasi seperti ini berlanjut terus, Indonesia ke depan bisa jadi negara dengan ekonomi yang besar. Dan hitung-hitungan IMF itu nggak lama lagi. Tahun 2045 atau 23 tahun dari sekarang. Jadi pidato Jokowi pada waktu acara silaturahmi relawan itu menjadi sangat penting. Dia menunjuk seseorang dengan simbol, bukan dengan nama. Bahwa orang dengan ciri-ciri seperti yang dia sebutkan itulah yang punya kapasitas untuk melanjutkan kerja dia, membawa tongkat estafet dia, supaya ramalan IMF bahwa Indonesia akan menjadi negara besar di tahun 2045 bisa terbukti.
Jadi ini bukan sekedar siapa orangnya, tetapi yang lebih besar lagi adalah apakah orang itu bisa meneruskan semua programnya. Tapi semua itu tentu dengan syarat. Sekali lagi dengan syarat. Kalau pembangunan fondasi ekonomi kita itu berkelanjutan. Tongkat estafet yang sudah dipegang Jokowi itu harus diteruskan. Kalau kita salah memilih calon pemimpin selanjutnya, Indonesia bisa mundur lagi bahkan balik ke titik nol karena salah kelola. Ekonomi kita bisa dikuasai lagi oleh oligarki yang lebih senang memilih pemimpin karena pencitraan. Karena dengan begitu mereka bisa merampok lagi dengan tenang. Satu lagi, ibu kota negara baru atau kita kenal dengan singkatan IKN. Dibangunnya IKN ini bukan karena Jokowi pengen meninggalkan legacy saja, tapi lebih karena ingin membagi sebaran ekonominya ke daerah. Selama ini Jakarta lah yang menjadi pusat segalanya. Dan ini jelas salah karena ekonomi akhirnya jadi tidak merata. Dan dengan dibangunnya ibu kota baru di Kalimantan, maka otomatis ekonomi Kalimantan juga akan tumbuh besar. Permasalahannya adalah kalau nanti pemimpin baru nggak meneruskan pembangunan IKN, bisa jadi IKN itu akan seperti hambalang baru, jadi bangunan berhantu. Pusat ekonomi kembali akan ke Jakarta dan daerah akan kembali gigit jari karena nggak dilirik oleh investor. Dan bahayanya, biasanya pemimpin yang lemah akan menutupi kelemahannya dengan pencitraan besar-besaran. Dan salah satu pencitraan yang berbahaya adalah dengan membawa agama di dalam politik praktis. Dengan pernyataan rambutnya putih, itu sudah sebuah kode supaya para relawan mulai merapatkan barisan. Ganjar Pranowo adalah orang yang cocok untuk meneruskan tongkat estafet pembangunan yang sudah dimulai oleh Jokowi. Bahkan sesudah bertemu dengan Jokowi, Ganjar Pranowo berjanji untuk meneruskan mimpi Jokowi membangun IKN. Gak ada orang lain, bukan Prabowo, apalagi Anies Baswedan yang akan sangat merusak apa yang sudah dibuat. Anies tipikal pemimpin yang jago teori tetapi lemah di eksekusi. Dan tentu sajalah Jokowi berani mengucapkan rambut putih itu karena sudah dapat restu dari Bu Mega. Bu Mega bisa jadi nabok pakai tangan orang. Karena Puan anaknya sendiri, dia juga nggak mau langsung konfrontasi. Tapi Bu Mega sadar, Puan belum cukup pengalaman untuk memimpin negara sebesar Indonesia. Dan Ganjar Pranowo adalah pilihan terbaik sekarang ini kalau ingin PDI Perjuangan tetap ada di dalam kekuasaan. Supaya para partai yang punya kunci untuk mengusung calon presiden juga mulai paham kemana arah kompas yang ditunjukkan. Dan dengan begitu, persiapan untuk mengusung sang suksesor bisa dilakukan. Sekaligus pernyataan rambut putih itu menegaskan kepada PDI Perjuangan kemana Jokowi akan berpihak. Dengan begitu diharapkan tidak ada lagi perpecahan di dalam tubuh partai. Makin terang sudah kemana arah telunjuk Jokowi diberikan. Itu seperti komando bahwa sudah saatnya kita bersatu untuk mendukung pilihan Jokowi. Dan ini sekali lagi bukan masalah pilih siapa, tetapi memilih mau jadi apa Indonesia ke depan. Memilih pemimpin yang benar itu penting sekali karena dia nanti yang akan mengarahkan kapal besar bernama Indonesia ini mau kemana? Mau berlayar dan bersandar ke pulau impian atau malah karam di tengah lautan? Sejak awal saya sudah memilih Ganjar Pranowo dan komando Jokowi makin memperkuat apa yang sudah menjadi keyakinan. Dalam pidatonya Jokowi bicara soal capres yang memikirkan rakyat. Kualitas capres yang memikirkan rakyat, kata Jokowi, akan terlihat dari wajahnya. Jokowi mengingatkan pendukungnya agar tidak salah memilih pemimpin. Kata Jokowi, pemimpin yang raut wajahnya banyak kerutan dan beruban putih adalah pemimpin yang memikirkan rakyat. Sedangkan pemimpin yang wajahnya mulus atau kinclong meragukan. Ucapan Jokowi ini punya nilai politik sangat tinggi. Jokowi barangkali tak menyebut nama, tapi hampir pasti yang dia maksud adalah Ganjar.
Rambut putih itu cuma tanda, cuma sign, sinyal. Tapi semua tanda itu mengarah ke Ganjar. Dan saya percaya itulah yang membuat para pendukung Anies panik. Jokowi tidak pernah menyebut secara spesifik tokoh yang didukungnya. Selama ini kita cuma bisa menduga-duga. Kali ini, meskipun kalimatnya tetap bersayap, sikap Jokowi sudah jelas. Dia akan mendukung Ganjar dan dia minta pendukungnya mendukung Ganjar. Jokowi hanya ingin melontarkan isyarat bahwa jangan lagi ada keraguan. Jokowi jelas ingin agar fansnya tahu dia mendukung Ganjar. Pesannya sangat sederhana meski dibalut guyonan. Hasil survei SMRC terbaru menunjukkan Ganjar semakin jauh meninggalkan pesaing-pesaingnya. Survei menunjukkan dukungan terhadap Ganjar semakin menguat. Ketika ada 3 nama disandingkan, Ganjar mendapatkan dukungan 33,5% suara rakyat, Prabowo 30%, dan Anies 25,1%. Memang belum mencapai 50% suara. Tapi dukungan terhadap Ganjar terus naik signifikan. Pada survei Maret 2022, suara pendukungnya baru 26%, sementara pada survei November ini sudah menjadi 33,5%. Ini artinya dalam 6 bulan terjadi kenaikan 7%. Pesannya ini bahkan bisa saja diarahkan juga kepada partai-partai pendukungnya dan bahkan mungkin PDIP. Jokowi mungkin saja sudah tak sabar menunggu PDIP menyatakan dukungannya, atau tak sabar mengapa koalisi Indonesia Bersatu belum juga memberikan sinyal support mereka. Karena itu, Jokowi merasa harus turun tangan. Ini yang membuat para pendukung Anies kelabakan, karena ini akan semakin mempersempit peluang jagoan mereka. Apalagi kalau ajang Pilpres bisa diibaratkan turnamen sepak bola, Ganjar saat ini berada kokoh di puncak. Semua nama lain yang disebut sebagai capres memperoleh suara yang tidak signifikan. Yang paling lumayan Ridwan Kamil dengan 3,7% suara. Sementara Puan Maharani hanya 1,2% suara. Kalau pola ini terus berlangsung, jarak suara Ganjar dengan lawan-lawannya akan semakin menjauh. Hasil survei ini ditanggapi dengan sikap denial di kubu Anies. Andi Sinulinga, pendukung Anies yang dulu datang dari Golkar, malah meracau menganggap hasil survei itu seolah direkayasa saya dan SMRC. Ini ngawur berat. Sebaliknya, dengan Prabowo, suara dukungan terhadapnya menurun tipis. Pada Maret 2022, suara dukungan terhadapnya 34%, sementara dalam survei November angkanya 30%. Artinya, suara pendukungnya turun 4%. Sementara itu, dukungan terhadap Anies sebenarnya mengalami kenaikan, tapi tipis. Pada Maret, dukungan terhadapnya 23,8%, sedangkan dalam survei November angkanya 25,1%. Jadi naik, tapi hanya 1,3%. Kengawuran pertama, dia menuduh saya adalah orang SMRC. Dan karena saya pendukung Ganjar, maka pantas saja hasil surveinya memenangkan Ganjar. Dia ngawur, sengawur-ngawurnya menyangka saya masih menjadi peneliti SMRC. Saya sudah berhenti dari SMRC sejak sekitar 2 tahun yang lalu lah. Kalau sekarang saya masih suka mengutip SMRC ya karena saya tahu kualitas penelitian mereka. Dan saya percaya SMRC adalah lembaga penelitian terbaik di Indonesia. Bagaimanapun saya paham Andi meracau karena tadi dia dan kawan-kawannya panik. Dan kembali ke awal ya, kubu Anies juga panik karena sekarang Jokowi sudah jelas-jelas mendukung Ganjar. Rasanya posisi Ganjar akan terus solid. Dan dia akan menjadi Presiden Indonesia 2024. Hai teman-teman, kalian tahu tidak? Saat ini kita dengan gampangnya bisa memiliki saham global seperti perusahaan Google, Apple, Facebook, dan lainnya. Kalian tinggal klik link di kolom deskripsi lalu lakukan registrasi. Dan Anda semua berkesempatan untuk langsung mendapatkan welcome bonus. Kalian akan diberikan 1 saham gratis secara acak sebagai welcome bonus. Seperti saham Tesla, Apple, Facebook, atau saham dunia lainnya. Menarik bukan? Cukup 1 klik, kamu bisa investasi dengan mudah tanpa ribet. Tanpa dikenakan fee atau komisi. Cocok untuk investor pemula. Canggih dan gampang kan? Yuk daftar hari ini sebelum promo welcome bonus ditutup. Kenapa investasi di saham global? Karena jika kita lihat kenaikan saham global di tahun belakangan sangatlah fantastis. Dan mempunyai peluang yang sangat bagus ke depannya. Kalian juga berkesempatan untuk mendapatkan saham yang nilainya hingga $1.000 atau 15 juta rupiah. Registrasi dengan menekan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan welcome bonus dan saham gratismu. Sebelum saya tutup, jangan lupa like video ini. Cuma deposit, kalian sudah bisa langsung mendapatkan cuan. Ajak teman-temanmu untuk berinvestasi di saham Amerika karena peluang dan potensi yang sangat bagus
berinvestasi di saham yang berskala global. Makasih banyak buat kalian yang nggak skip dan nonton video ini sampai habis. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol subscribe, dan makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol loncengnya. Jangan lupa bagikan informasi ini ke teman atau family Anda. Mungkin teman atau family Anda membutuhkan investasi ini. Oke guys, sekian dulu dari saya. Jangan lupa follow Instagram saya di @johannesleongofficial untuk kata-kata motivasi setiap harinya. Bagi kalian yang termotivasi nonton video ini, ayo like video ini dan subscribe di channel ini. Dan buat kalian yang sudah subscribe di channel ini, jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video.